Bukan dari saya nih Pak ya. Bilang, silakan penasihat hukum nanti boleh saja. Ya, karena ini kan dari awal prosesnya kan sudah kita baca kan dari awal kan proses pendamaian ini udah menunjukkan Biar Pak Perlu Pak Mandra kita lihat OM dia. biar cepat selesai, Pak. ini kita udah ya Mungkin dalam proses penyidikan. oh bukan kita kuasa khusus juga untuk konteks ini Di dalam konteks lain ya. Biar mempercepat. ini sudah berlangsung proses hukum makanya kami sangat ada kekhawatiran juga bahwa proses ini biar kita bisa berjalan di kita awal dengan Pertemuan baik ini bukan dalam proses hukum. Dalam pertemuan ini bukan dalam proses hukum. Ya, jadi mohon kesediaan Bapak. Dan mereka juga nanti bisa menyampaikan hasilnya kepada Bapak. tapi yang jelas kami saat ini memegang kuasa untuk kepentingan pendampingan klien selain konteks pendampingan di Polres Buleleng. Melihat, mendengar dan mendampingi Bapak. Jadi biarkan mereka juga perwakilan Bapak apapun hasilnya kan Bapak. Jadi ini kepentingan lain. Dalam kepentingan. Karena Niki kan Saya sampai ngerti Pak. proses hukum. Saya ngerti Pak. Kita Karena dari awal sama-sama pernah. Jadi biarkan mereka. yang izin Ya, sebenarnya. yang izin karena ini nak pas juga apa betul Nanti Pak Gubernur sendiri yang undang, bukan saya Pak. Saya pun juga tadi baru kontrol tadi pagi. oke Pak Gubernur undang tapi kami memiliki tanggung jawab juga kepada klien dan klien memberikan kuasa itu juga kepada kami dalam konteks selain yang berhubungan dengan Nanti gini, nanti Hasilnya itu kan disampaikan oleh klien Bapak. Hasilnya itu kan semua disampaikan klien Bapak. ya jadi kami agak Bapak minta aja juga bekerja berdasarkan undang-undang advokat kan gitu Ya, kami sudah bekerja dalam aturan yang ada kan yang tadi Betul. Tapi permintaan Pak Gubernur, Pak Gubernur ini sebagai mediator. Ya, sama waktu saya awal-awal juga di Polres pun juga saya ke mediator. Ini Pak Gubernur minta sudah antara warga dengan antara Kodim. Saja Pak. karena memang kemarin kan kita sangat mengapresiasi Bapak Polres sudah melakukan komunikasi melakukan pertemuan di Kapolres sampai akhirnya berujung di pertemuan di Gedang udah clear Ya. kita udah buat grup pendampingan awalnya tapi ternyata 2 harinya nggak jadi. Betul. Nah, Terus kami sekarang juga berproses juga dalam konteks kami belum lapor waktu itu Ya. tapi ternyata saya kan ngikutin terus ini. Iya. Nah sekarang ini, karena mungkin kemarin saya tidak bisa menyelesaikan ini, akhirnya Pak Gubernur mengambil alih. Ya, dan tiga provinsi mengambil alih. Nah tadi beliau menyampaikan, tolong anda hanya masyarakat tidak sampai, klien akte, dan pihak Kodim saja. Kita pun saya pun sebagai penonton Pak, nggak akan bicara banyak apapun. Tadi oke beliau terima kasih ya menyampaikan, Pak. Kami kan nonton juga sudah operasi sudah berjalannya tapi yang jelas ada satu poin yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan juga Ya, ada paham. dasarnya Ya, apa yang kami lakukan memiliki Betul. dasar hukum yang jelas Betul. dan keluarga tanda kutip yang jadi korban juga sudah memberikan kuasa kepada kami Betul. baik kuasa yang berhubungan dengan proses pemeriksaan kemarin sebagai saksi maupun kuasa yang lain termasuk memberikan kuasa untuk kami melakukan proses pelaporan. ya kan Jadi, hanya itu itu yang Pak, terjadi. proses pelaporan, proses pendampingan. Nah, ini kan bukan pelaporan, bukan pendampingan untuk Tapi penyidikan. sebenarnya ya kami agak cukup Nggak apa-apa. seleksi. Tapi nggak Ya. apa-apa, terima kasih. Nah, Pak, oke Bapak di sini, Ya. ya kan, karena juga tempat duduknya terbatas Pak, ya kan sangat tempat sangat kecil, gitu loh Pak. Dan yang diundang itu tadi oleh Pak Gubernur hanya Forkopimda dan masyarakat tidak tahu. Udah itu aja, mohon maaf sebelumnya. Oke Pak ya, Bapak tunggu sini aja nanti. Sampai gitu. Maupun sudah dan kami pun selaku pengacara sudah diberikan kuasa mandat untuk mendampingi mereka dalam proses hukum. Izin Pak maskernya. Ini bukan proses hukum Pak. Ya, maaf. sebentar. Ya, ya. Dan kemudian perdamaian pun adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan proses hukum. Betul kan? Betul. Jadi karena kami sudah diberikan kuasa mandat untuk mendampingi mereka dalam proses hukum, termasuk dalam upaya untuk melakukan perdamaian itu kami memiliki tanggung jawab. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi tolong kalau perdamaian ini kami di pagi jam 8:30 baru diundangnya. Karena kan kami kemarin nunggu juga undangan resmi tidak, Pak. Baru tadi Pak Bupati undang saya Pak Gubernur. Tadi kemarin kita juga nggak diundang. Siap. Tadi sudah clear dengan Bapak, sudah oke. Nah, ini tim kita. Saya pun juga loh. Jadi bukan hanya dia mewakili, kan saya juga punya hak suara yang sama. Sama Bapak. Sama Kita bertiga ini, kita bertiga. Ya. Kita sudah Jadi clear. surat kuasanya kita sudah ada. Sudah dilihat juga. Ya.
Atau gimana kalau misalnya yang korban cuma 4 orang, salah satu dari kita masuk itu aja? Pak, tadi dari Pak Gubernur ya Pak, mohon maaf Pak, hanya minta warga dan Pak Wayanarte, udah Pak, itu aja Pak. Jadi tegas beliau menyampaikan hanya warga dan Pak Wayanarte. Ya berarti Pak Gubernur ya. Ya. Itu Pak. Jadi teman-teman media silakan dicatat ya ada kejadian seperti ini ya. Bukan saya Pak. Ya. Jadi statement dari Bapak, statement dari kami juga silakan itu bisa itu Ya. merupakan Saya sangat menghargai. statement resmi dari kami selaku kuasa hukumnya ya. Pak tunggu di sini. Ya. Baik. Oke nanti Kita, mari, Pak. semua hasil- Berarti Pak Gubernur ya yang Ya, kita dulu sana Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Saya panggil mereka karena mereka nggak akan datang tanpa saya panggil. Oh ya. Jadi kalau Bapak panggil mungkin nggak akan mau. Iya. Saya akan panggil mereka dulu. Enggak, kita tunggu sebelah. Enggak. Kita masuk dari polisi. Ya. Dan kode mana Pak? Nanti sampaikan aja seperti Rekan-rekan siap. Silakan rekan-rekan. Oke, dua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua. Yang saya hormati Bapak Pangdam Dayana beserta jajaran, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan juga Ketua DPD Kabupaten serta kawan-kawan media yang berhormati. Pagi hari ini saya bersama Bapak Pangdam hadir di sini dalam rangka pertama singkat kata adalah menyelesaikan masalah studi kapal secara damai dan tadi sudah dilakukan upaya secara damai dan sepakat semua dilakukan perdamaian secara perlahan dan sepakat sudah mengakhiri masalah tersebut. Tidak ada lagi proses hukum dan semuanya kembali pada posisi yaitu kedamaian. Yang kedua adalah kita saat ini bangsa ini sedang menghadapi masalah besar pandemi COVID-19 yang memerlukan kerja keras bersama, upaya bersama, belum melibatkan keterlibatan serta sinergi berbagai pihak dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan di Bali khususnya saya bersama Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kedati, juga Pengadilan Tinggi, Bupati Wali Kota Bali telah bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar semakin baik dan segera kita bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat luar terhadap Bali sebagai destinasi wisata dunia. Oleh karena itu kita sedang fokus terus di dalam melakukan serangan ini agar semakin cepat bisa kita atasi. Dan kehidupan masyarakat Bali sudah normal kembali dan di dalam konteks itu akan dilakukan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Bapak Pangdam memiliki program yang sangat baik untuk masyarakat yang akan kita sinergikan dengan pemerintah Provinsi Bali. Poin kita kali ini adalah kita melangkah ke depan untuk pembangunan masyarakat dalam rangka memajukan kehidupan dan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak lagi ada yang mungkin di masa lalu. Yang kita lihat adalah bagaimana Bali ini ke depan. Saya kira itu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mohon Pak Pangdam untuk menyampaikan kata-kata.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur dan semua yang hadir di hari ini, termasuk rekan-rekan dari media. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Gubernur bahwa sebenarnya prioritas kami datang ke sini itu bukan cuma permasalahan ini. Permasalahan ini saya pikir dari sejak awal itu sudah ada harapan-harapan untuk dilaksanakan secara damai. Tapi ya biasalah, antara bertemu dengan orang itu agak sulit dan lain sebagainya. Nah pada intinya keduanya juga pengen damai. Jadi disinggung oleh Pak Gubernur, jadi lawan kita sekarang itu adalah COVID dan kemiskinan. Jadi jangan kita habiskan waktu dengan persoalan ini. Buleleng ini sudah baik menjalankan bagaimana mengatasi COVID-19 khususnya, bahkan bisa jadi contoh bukan hanya di Bali, bahkan juga berbagai tempat dalam mengatasi COVID-19. Dan juga nanti program-program disampaikan oleh Gubernur tadi, masalah kemiskinan, kita akan mencoba menggalakkan di bidang pertanian, sehingga masyarakat Bali ke depan nanti bisa memfasilitasi kebutuhan pangannya sendiri, tidak perlu harus dari luar. Kita lihat di sini juga peluang-peluangnya cukup banyak, dan ini sudah mulai bertahap dikerjakan. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa jadi momentum yang lebih baik untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Jadi masalah ini saya pikir sudah selesai. Kita mulai lagi, kita fokus masalah ini COVID-19 dan kemiskinan. Saya sangat berharap semua rekan-rekan dari media, rekan masyarakat, semua senantiasa mengingatkan masyarakatnya tentang bahaya COVID. Karena Bali ini ya, dalam mengatasi COVID-19, kalau tidak kompak, kita akan terus seperti ini. Tidak boleh ada, kalau bisa satu orang pun tidak mengerti tentang COVID. Kalau ada satu orang tidak mengerti COVID, itu sangat berbahaya buat seluruh masyarakat Bali. Makanya kita bersama-sama untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Komandan, untuk laporan polisinya gimana? Sebentar dulu. Jadi gini, dengan acara hari ini, semua dalam hal ini khususnya dua pihak sudah berdamai, akan mencabut laporannya, tidak ada lagi proses hukum, sudah titik selesai, kembali ke titik semula, dan selanjutnya kita melihat ke depan. Nah, karena itu saya minta semua pihak agar mendukung upaya yang sudah dilakukan hari ini, dan juga tidak ada lagi pihak yang mencoba mengompor-ngompori, memanas-manasi, melakukan tindakan yang tidak kondusif untuk di masyarakat. Begitu juga saya mohon kawan-kawan media agar menyampaikan aspirasi apa yang disampaikan hari ini dengan baik kepada masyarakat, informasinya untuk menyejukkan masyarakat bahwa poin kita bukan masalah itu masalah kecil yang mudah kita selesaikan karena modal kita itu baik kepada semua orang. Masalah kita adalah masalah besar, bagaimana membangun Bali ini dengan baik. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, dan jangan berikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang mencoba-coba mengadu domba, memanas-manasi jadi kompor. Kita untuk urusan ini sudah selesai. Saya kira itu. Saya mohon media untuk kooperatif dalam usaha ini. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi Santi. Makan dulu. Ya, udah bisa.
bahwa perdamaian itu adalah salah satu bentuk proses hukum. Itu yang pertama menjadi poin yang ingin kami sampaikan. Dan hal ini sebenarnya sudah selesai di awal. Yang pertama, ketua tim kami, Pak Gede Pasar Suardike, dalam pertemuan dengan Pak Menteri Luhut sudah disampaikan dan disampaikan pula oleh Pak Luhut bahwa agar proses ini berjalan dengan baik dan aman dan damai. Artinya kan sebenarnya proses itu sudah ada. Selanjutnya, dari pihak masyarakat pun sebenarnya dari awal adalah yang kami menjadi korban, artinya masyarakat menjadi korban, adalah keinginannya untuk mencapai perdamaian itu sendiri. Itu sudah dari awal. Bahkan atas atensi yang diberikan oleh Polres Buleleng, dan kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Buleleng, sudah dilakukan mediasi-mediasi proses itu, namun sayangnya waktu itu belum ketemu. Sekali lagi yang ingin kami sampaikan bahwa perdamaian adalah salah satu proses hukum. Nah, tadi yang ingin kami sampaikan bahwasanya kalau benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa Pak Gubernur tidak mengizinkan kami untuk masuk, tentu kami bertanya. Kami juga dilindungi oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa tugas advokat adalah mendampingi klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi itu yang kami ingin juga sampaikan. Satu, proses ini sebenarnya sudah selesai juga di awal. Yang kedua, pada saat kami hadir di sini ada proses yang terjadi tadi. Tetapi apapun itu, bahwa semua proses perdamaian sudah terjadi. Nanti kami akan pelajari juga apa yang ditandatangani, dan itu adalah tujuan hukum yang paling tinggi tentang kemanfaatan dari hukum. Dan itu udah terjadi, dan situasi normal kembali ke masyarakat. Kita fokus pada penanganan COVID-19 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pangdam kan. Jadi itu, dan hari ini kami akan menyampaikan penyidik juga terkait dengan lanjutan proses ini. Karena tadi kan ada pertanyaan yang tidak dijawab tadi ya. Kami ingin menyampaikan kepada penyidik, mempertanyakan kira-kira mekanisme apa yang ditempuh untuk proses ini. Kita berharap semua berjalan dengan baik, kita berharap semua berjalan dengan damai, kita berharap kita kembali kepada situasi yang normal, dan kita berharap kita fokus pada poin kita dalam konteks hari ini, penanganan COVID. Jadi terima kasih. Untuk laporan ke Denpom apakah akan dicabut? Ya, nanti itu akan kita tindak lanjuti setelah kita melakukan koordinasi dengan penyidik di Polres Buleleng. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kita sudah mencapai perdamaian hari ini. Dan kami harapkan selaku kuasa hukum masyarakat tidak hanya sebatas wacana saja. Jadi bentuk realnya yang mungkin bisa dilakukan adalah pelapor, Pak Dandim dan masyarakat itu bisa segera melakukan tindakan. Jadi di sini karena kebetulan lokusnya di Buleleng, Pak Dandim bikin laporan di Polres Buleleng, mungkin Pak Dandim bisa segera mencabut laporannya di Buleleng, di Polres Buleleng. Dan begitu itu terjadi, kami pun selaku kuasa hukum dan masyarakat yang melaporkan TNI di Denpom pasti akan kita cabut juga. Jadi kita biar sama-sama beriringan. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah mencabut ternyata mohon maaf di sini ternyata masih belum selesai. Jadi kita harapkan prosesnya bisa berjalan beriringan. Itu aja harapan kami. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Pak Dandim kapan kira-kira Pak Dandim mencabut laporannya. Kalau poin-poin perdamaian yang ditandatangani tadi apa aja? Mungkin Pak Wayan. Dia belum bawa teksnya. Permohonan itu sama-sama memaafkan dan sama-sama mencabut laporan, dan ketika terjadi mediasi seperti tadi, pertemuan seperti tadi, bahwa proses ini sampai di sini dan kita berdamai kembali, ya saling mendukunglah pemerintah antara masyarakat dan pemerintah. Artinya warga sudah sepakat damai. Ya, sudah sepakat. Memang keinginan kita untuk damai. Kita dari awal itikat baik kan.